Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini, mari kita siapkan hati kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, HP-nya di silent ya. Kita mau tanggalkan segala aktivitas kita dulu sejenak. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya, Shalom. Sekali lagi Shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh ada di minggu terakhir di bulan Juni. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Sudah setengah tahun kami lalui di tahun 2026 ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau layakkan setiap kami yang hadir. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, kuduskan kami Bapa, agar pagi hari ini kami boleh layak untuk masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami Roh Kudus, Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Dan biarlah pagi hari ini hati Tuhan disenangkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semua jadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bawa hidup kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekam-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya
untuk tetap percaya Tuhan. Ku pilih untuk tetap percaya. Kami pilih untuk tetap menyembah-Mu, tetap menyembah-Mu. Amin. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Sebuah anugerah-Mu jadi perisaiku Tuhan. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu, amin, jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Sungguh semua karena anugerah-Mu Tuhan. Untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Sekali lagi saudara katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku.
Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semua hanya karena kasih, semua karena kemurahan Tuhan. Mari sana kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaanmu hari-hari ini, sesulit apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, persoalan pergumulan apapun yang kau alami, sekalipun sepertinya belum ada jawaban Bapak Ibu Saudara, tapi percayalah, anugerah Tuhan yang besar mengelilingi hidupmu. Dia yang memelihara engkau, tangannya yang kuat menopang engkau. Karena Tuhan Yesus setia Bapak Ibu Saudara. Janjinya ya dan amin bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Sungguh berkali-kali Kau tolong kami Tuhan. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara kasih tahu samping kiri kanan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bersama-sama pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, hebat Tuhannya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja Allah kita. Haleluya. Dia yang berkuasa Bapak Ibu Saudara. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, hebat Tuhannya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Saudara masih siap memuji Tuhan, amin. Kasih tahu samping kiri kananmu, katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu kami percaya.
yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata Tuhan
kehendak-Mu lah yang jadi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Sehingga kami katakan, apapun kami percaya, Engkau tetap Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat pagi yang indah ini, di mana Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Karena Engkau bersemayam di atas puji-pujian Tuhan. Bahkan Engkau sudah memberkati setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami percaya saatnya Engkau juga siap memberkati setiap kami Tuhan dalam kebenaran firman. Urati setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Sekecil apapun yang kami berbuat sampai detik ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala dosa, kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan jauhkan kami. Tuhan, urapnya Bapa, dengan urapan yang baru, tidak kudus, kasih yang kuasa, Kau nyatakan dalam kehidupan hamba. Bahkan Kau pakai mulut bibir hamba sebagai alat untuk menyampaikan isi hati. Nah, kami siap untuk menerima berkat firman. Mari umat Tuhan yang dikasihi sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang terima kasih. Sekarang duduk. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi, apa kabar? Luar biasa. Yang luar biasa hanya satu orang ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak tahu. Semua kita, saya percaya kita sadar. Kita tahu, kita dengan iman percaya. Kita percaya kepada Yesus karena kita mau masuk ke surga. Amin. Betul? Saudara dan saya, kita beribadah, kita percaya kepada Tuhan karena kita ingin hidup selama-lamanya, masuk ke dalam surga. Ada amin? Nah, mari tak lama-lama kita baca di ayat Matius 7 ayat 21. Sudah dapat? Mari kita baca dengan suara nyaring tapi perlahan ya. Renungkan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Bukan Setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. ada amin. Amin. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Berarti saudara, jangan anggap setiap kita yang sudah beribadah, mungkin jadi pendeta atau apa, atau gembala, atau pengerja, atau pelayan Tuhan, itu berseru-seru kepada Tuhan satu waktu, Tuhan, 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 aku akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tuhan bilang tidak. Tidak setiap orang berseru kepadaku tidak akan masuk surga kecuali mereka melakukan kehendak Bapa. Wah, ini firman Tuhan agak keras ya. Jadi jangan kira kita ini lagi beribadah sebagai gembala. Saya pun ya. Kalau saya tidak melakukan kehendak Bapa, saya tidak akan masuk surga. Walaupun mungkin saya sudah melakukan mujizat-mujizat ya, orang lumpuh berjalan ya, tapi belum tentu saya masuk ke surga selain saya melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi jemaatku yang dikasih Tuhan, ingat, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Artinya, ada syarat-syarat umat Kristiani untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan asal saya percaya saya masuk ke dalam surga. Ya, saya tahu juga percaya. Nah, tapi saya tidak takut, tidak melakukan firman Tuhan. Nah, dia percaya, Yesus dia percaya, tapi dia tidak takut. Berarti ada syarat untuk masuk ke dalam
kerajaan surga. Ya. Jangan-jangan nanti kita mengaku kita sudah ke gereja, kita menjadi hamba Tuhan, mungkin pelayan Tuhan, mungkin jadi gembala atau apa, pendeta atau penginjil, ya, sudah pasti masuk surga. Ada syaratnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ada beberapa syarat hari ini kita belajar supaya kita tidak ketinggalan. Amin. Yang pertama, Matius 5 ayat 3. Matius pasal 5 ayat 3. Firman Tuhan berkata apa? 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berarti syarat yang pertama, saudara harus miskin di hadapan Allah. Dengan kata lain, bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan. Karena banyak orang merasa dirinya hebat, kan? Ya kan? Banyak orang merasa dirinya kuat, punya segala-galanya, ya. Mengandalkan kekuatannya, mengandalkan hikmatnya, kemampuannya, sekolahnya, dan segala usaha pekerjaan. Tuhan bilang, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan. Itulah yang punya kerajaan surga. Amin. Karena banyak orang merasa dirinya hebat, pendidikannya tinggi, pelayanannya hebat, ya. Mungkin apa saja dia buat, dia bisa, semua bisa, ya. Dia mau beli apa, dia mau beli jemaat, dia mau beli Roh Kudus bisa. Tapi ingat, Roh Kudus nggak akan dibeli. Jangan bahkan beberapa minggu lalu saya katakan, ya. Tidak ada yang punya begitu. Orang yang punya kerajaan surga adalah orang yang tidak berdaya, ya, merasa dirinya tidak berdaya, hanya bergantung pada Tuhan. Artinya, kata kasarnya jangan sombong, ya. Orang sombong itu tidak akan masuk surga. Orang yang merasa dirinya hebat, ya, merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu, merasa dirinya pandai, merasa dirinya bisa menggerakkan orang, itu jangan harap, ya. Itu firman Tuhan, ya, bukan saya, ya. Yang kedua, cara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 10. Sudah dapat? Baca lagi sekali. Ayo, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh segala kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Artinya, bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Banyak Alkitab pun sudah mengatakan, umpama si siapa itu, yang di Raja Bang, ya. Dia kena kehendak Allah, ya. Sadrak, Mesak, Abednego, dia disiksa, kan? Tapi karena dia berbahagia, dia percaya sama Tuhan, ya, dan Tuhan menolong. Berbahagialah orang merasa tidak berdaya dan bergantung pada Tuhan, yang Maha Tuhan saja yang pertama. Yang kedua, berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Ini banyak dialami oleh siapa? Oleh kita, ya. Oleh gembala, ya. Banyak melakukan kehendak Allah. Gembala itu maunya supaya jemaat itu dibawa ke air tenang, pada gurun yang pasir dan pasir yang berair, ya, berair tenang, ya. Tapi banyak orang menentang, ya. Bahkan kalau kita dikucilkan, ya, dijadikan, ya, apa toh kita, nah, ya. Hati-hati. Jadi orang Kristen banyak.
Siapa kau sih? Apa ini? Ya. Kita dianiaya karena melakukan kehendak Allah. Ya. Begitu juga kadang dengan keluarga rumah tangga. Ya. Orang tuanya ke anaknya itu baik, mau anaknya supaya melakukan kehendak Allah, beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Tapi kadang ada keluarga yang tidak suka, tidak mau. Karena tidak dianiaya. Ya. Karena Tuhan bilang, berbahagia orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Kalau tidak bukan kehendak Allah, ya itu dosamu dong. Ya. Stefanus dirajam batu. Kenapa? Kehendak Allah. Akhirnya apa? Dia masuk surga. Nah ini yang harus kita pelajari, kita harus tahu. Sehingga kita itu tidak datang beribadah hanya karena merasa satu saat saya akan masuk surga kalau saya mati. Tapi Tuhan mengatakan tidak setiap orang yang berseru-seru bilang Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Berarti kita harus waspada. Dalam beribadah, berjemaat, ingat, tidak setiap orang yang memenuhi ruangan ini akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan, pertama, mereka miskin di hadapan Allah, berarti mereka tidak sombong. Yang kedua, mereka dianiaya karena kebenaran. Saudara pernah alami dianiaya karena kebenaran? Jadi kalau kita dianiaya karena kebenaran, ingat kita punya kerajaan surga. Karena kebenaran ya. Kalau bukan kebenaran, tetap Anda tidak masuk surga. Yang ketiga, Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Oke, 1, 2, 3. Maka Amin. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tahu orang Farisi, ahli Taurat, pintar mengajar, ya. Hebat mereka mendalami Alkitab, mendalami semua tentang agama. Maka hebat, kita tidak bisa santai. Maka mengajar di mana-mana. Yang Tuhan celah, dia tetap melakukan hukum adat istiadat. Tahu hukum adat istiadat. Kita harus begini, harus menyembah, harus apa, harus ini, harus itu. Jadi kalau hidup keagamaan kita tidak melebihi orang daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan Farisi, kita tidak akan masuk ke dalam surga. Makanya Matius ayat 23 sampai 3 saya akan bacakan. Sebab itu firman Tuhan berkata, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, ya. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajar tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia mengajar, pintar, dia ahli Taurat, ya. Dia mengajar, oh hebat, ya. Jangan begini, tapi
dia tidak melakukan sesungguhnya, hanya adat istiadat yang dia lakukan. Nah, kalau perbuatan kita tidak melebihi dari dia, kita sudah pasti tidak masuk surga. Karena dia saja Tuhan tidak suka. Nah, pintar mengajar, sekolah tinggi, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Langsung kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perbuatan-perbuatan mereka kurang bagus. Mereka mengajar tapi tidak melakukan. Makanya tadi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga itu yang akan masuk ke dalam surga. Ahli Taurat banyak, ya Pak. Orang-orang hebat, mungkin paham, pembicara, mungkin punya predikat yang luar biasa. Ya. S3, S2, S1, S5, pintar mengajar. Tenang. Tapi mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka ada istiadatnya yang dia lakukan. Kamu makan harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Ya. Tapi tentang pelajaran mereka hebat. Jadi diingatkan kita tidak akan masuk ke dalam surga kalau kita tidak melebihi orang-orang Farisi. Maka pintar mengajar, tetapi mereka tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Jadi hati-hati, jangan kira kita hebat mengajar orang, tetapi kita tidak menjadi pelaku firman. Kita hanya mengajar dan mengajar. Ya. Karena banyak orang begitu, termasuk pendeta, banyak pintar mengajar, tapi tidak melakukan. Saya tersandung akibat pendeta, akibat gembala-gembala, sehingga saya lama tidak masuk gereja. Walaupun saudara saya semua sudah masuk gereja, karena kulihat semua perbuatan mereka tidak sesuai apa yang dibicarakan. Tapi syukurlah, Tuhan menolong saya. Itulah karena anugerah Tuhan. Saya orang tidak punya apa-apa. Makanya ada yang tulis saya STH, sorry, saya tak punya titel. Tidak punya titel, tidak punya kelebihan apa-apa, tidak pernah baca Alkitab. Bahkan saya disuruh ikut ujian. Saya menangis, kerjanya saya menangis. Di pengajar, di hotel itu apa? Anunya yang bisa yang besar. Pesertanya 278 orang. Saya mungkin yang tertua waktu itu, umur saya 50. Yang lain kosong, wah hebat. Sudah ada ya yang punya titel. Saya hanya menangis dari Tuhan. Orang lain bersenang-senang, sudah makan, saya masuk kamar dan saya menangis. Tuhan, jangan biarkan saya marah. Apa yang Tuhan ajarkan saya? Tangan saya diangkat ke Alkitab, sehingga itu diucap. Itu soal yang keluar. Pernahkah saya menyangka bahwa saya akan menjadi keluar jadi pemenang? Nah, logika nggak mungkin. Saya orang tidak ada pendidikan tinggi, yang tidak punya pendidikan teologi. Bagaimana mau 33 tahun saya bergumul dan puasa-puasa kegelapan, saya tak menolong orang, menyembuhkan orang. Dan waktu pelantikan, sudah ada mulai dipanggil ranking 10. Ranking 10 aja nggak ada nama saya. Sampai ranking 2 nggak ada nama saya.
Tapi waktu lagi pertama, nama saya disebut. Saya tersungkur di hadapan sidang. Ya kan? Saya menangis. Tuhan itu luar biasa. Saya masih ingat beberapa gembala perut saya. Aneh kan? Makanya kita jangan sombong. Kita ini tidak ada apa-apa. Walaupun tidak punya harta di dunia, walaupun punya kekayaan, walaupun tidak punya ilmu, tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Kenapa? Bahkan semakin saya dekat dengan Tuhan, saya percaya bahwa yang mengajar kita adalah Roh Kudus. Tidak tahu berdoa. Bagaimana saya bisa tahu berdoa? Saya nggak pernah berdoa. Roh Kudus ajar saya pelan. Saya serahkan seluruh hidup. Saya mau belajar taat kepada Tuhan, belajar apa yang Dia kehendaki. Saya bisa lakukan. Jadi jangan kita hidup keagamaan kita tidak lebih dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka banyak mengajar, pintar, tapi tidak melakukan perintah Bapa. Itu nggak akan masuk surga. Yang keempat, inilah yang lebih harus kita hayati. Matius 7 ayat 19 sampai 21. Matius pasal 7 ayat 19 sampai 21. 1, 2, 3. Kita baca bersama. Dan Setiap yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dituangkan ke dalam hati. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadamu, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Oke, stop. Kembali ke ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi buahnya lah kamu mengenal mereka. Dia mau bicara apa? Banyak uangnya, tinggi pendidikannya, teologinya. Kalau tidak ada itu, dia pasti ditebang. Pasti ditebang, kata firman Tuhan. Jadi jangan sombong. Kau kaya, kau tinggi pendidikan, jangan sombong. Tetap kau berbuah. Kalau kau mau jadi murid Yesus, hati-hati. Jangan kira kita melakukan sesuatu, kata lainnya nama Tuhan, tapi bukan, bahaya. Bahaya. Jangan kira kita, wih orang tahu semua karena namaku, bukan namanya Tuhan. Betul tak? Ada orang kan seperti begitu modelnya ya. Maunya orang kenal dia, wah, nama, hebat. Tapi bukan Tuhan. Dia, saya. Hati-hati. Kita akan ditebang karena firman Tuhan. Ya. Jadi kita harus bertobat dan menghasilkan buah. Dari buahnya lah kelihatan buah. Taulah semua yang buah roh itu apa, ya kan? Kasih, kemurahan, semua itu harus ada di kita. Kalau kita masih sombong, Tuhan bilang, no, aku tidak kenal. Tinggi pendidikan, pintar bawa firman, ada masuk surga. Dari buahnya. Berarti kita harus bertobat. Kalau tobat, kalau dulu nakal, sekarang berubah. Ya. Kalau dulu suka dipuji-puji, jangan dipuji-puji. Kalau dulu sombong, katakan jadi Tuhan. Jangan merasa hebat. Ya. Itu keinginan mata, keinginan mulut semua. Tidak ada di surga. Hanya mau makan dan minum. Firman Tuhan itulah makan yang terbaik.
harus bertobat. Termasuk saya, ya, gembala, siapa juga, termasuk siapapun juga, mau dia nabi, dia harus bertobat, dia harus berubah, dia harus berubah. Siapapun dia, cuma harus berbuah. Ya. Jadi jangan gembala itu dikhususkan, enggak. Jangan itu pembina dikhususkan, enggak. Semua sama di hadapan Tuhan. Bahkan gembala itu lebih banyak dosanya. Nabi-nabi itu lebih banyak dosanya kalau dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia mengajar tapi tidak melakukan. Itulah ahli Taurat, ya. Orang Farisi, ya. Tapi dia tidak melakukan. Apalagi sekarang firman Tuhan ingatkan kita, hati-hati, banyak nabi-nabi palsu. Akhir-akhir zaman ini banyak nabi palsu, ya. Dan ingat, nabi sebetulnya ialah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Allah kepada manusia. Itulah nabi, ya. Khususnya para nabi Israel yang bertindak selalu pembicara atas nama Allah, seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya, dan lain-lain. Mereka seringkali harus menentang raja dan rakyat Israel yang telah menyimpan dari kehendak Tuhan. Mereka tidak setuju. Mereka mengajarkan. Maka nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kalau ada umat Israel yang hidupnya menyimpan dari kehendak Tuhan, mereka tegur. Mereka tidak berkolaborasi membenarkan mereka. Tidak. Itulah nabi yang sesungguhnya. Tapi banyak nabi-nabi palsu sekarang suka, ya, walaupun itu tidak sesuai kehendak firman Tuhan, dia mau dipuji kah, mau diapakan, ya, hati-hati. Ya. Nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia, ya. Dan kalaupun mereka sering ditentang karena perbuatan-perbuatan raja dan orang Israel sendiri yang menyimpang, mereka tegur. Jangan mereka takut karena dia raja, karena dia penguasa, karena dia banyak uang, karena dia boleh segala-galanya. Kalau kita mau melakukan apa kehendaknya, maka kita tidak lebih daripada ahli Taurat. Hati-hati, ya. Yesus memberitahu bahwa akan datang nabi-nabi palsu yang menyesatkan orang percaya. Mereka mengatasnamakan firman Allah, ya, mengajar begini, mengajar begini. Tapi mereka punya kehidupan jelek, jahat. Dan saya ingatkan sekali lagi, gembala ialah seorang pembimbing atau pemelihara kawanan domba, ya, yang bertanggung jawab atas domba-dombanya, sering menghidup, juga melindunginya terhadap bahaya dari luar. Itulah gembala. Jadi kalau ada orang yang mengaku nabi palsu, mengaku nabi ini, ya, mengajak orang di luar kehendak Tuhan, itulah tugasnya gembala, membimbing, memelihara kawanan domba. Di samping ada juga yang jadi gembala, karena firman Tuhan mengatakan ada gembala, 3 macam gembala. Ada gembala yang lompat pagar, itu pencuri domba, ya. Masuk tempat ibadahnya orang, bawa keluar jemaahnya orang, ya. Hati-hati. Itu namanya Anda merusak, ya, Anda merusak dombanya Tuhan. Tuhan yang punya domba.
Jangan diambil baru dibawa keluar. Itu namanya pencuri domba. Ada gembala upahan yang hanya mau dibayar, tapi kalau bermasalah dia tinggalkan. Hati-hati. Ini ada 3 macam gembala. Gembala domba yang bertanggung jawab masuk melalui pintu melayani dombanya Tuhan. Ada gembala pencuri domba yang ambil di gerejanya orang, bawa keluar. Hati-hati, itulah masuk surga. Karena dia lupa pagar. Namanya saja gembala lupa pagar pencuri domba. Kenapa tidak cari yang lain? Kenapa harus jemaatnya orang diambil? Dan itu sudah banyak kali terjadi di GBI Anugerah. Dan pernah saya pecat. Saya laporkan. Kalau saya tidak salah 3 mengaku pendeta mau jadi wakil gembala. Saya pecat. Saya laporkan di pusat. Karena perlakuannya ini domba jemaatnya Tuhan, dombanya Tuhan. Ya. Jadi jangan bawa domba itu keluar. Kalau mau membangun gerejanya Tuhan, bawa domba masuk. Bawa orang tidak mengenal Tuhan masuk, bukan bawa keluar. Itu namanya pencuri domba. Kasih makan, kasih apa, kasih kesenangan. Kau nikmati di dunia, tapi di akhirat kau tidak akan selamat. Kata firman Tuhan. Sadar, mau jadi gembala, masuk melalui pintu. Bukan lompat pagar, bukan curi domba. Mungkin kalau saya salah, tolong ingatkan saya. Selama saya dipanggil jadi gembala, tidak ada satupun saya ambil dombanya orang, masuk di gerejanya orang, pura-pura begini, pura-pura, tidak ada. Semua itu datang sendiri. Mungkin kalau saya salah, coba ingatkan saya. Tapi tidak pernah itu saya melayani masuk di gerejanya orang, pura-pura begitu. Itu namanya pencuri domba. Saya nggak mau begitu, karena saya tahu yang punya domba itu adalah Tuhan. Kita ini mengembalakan, kita membawa mereka kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Kita mengajar mereka menjadi anak-anak Tuhan yang punya kerajaan surga. Bukan mengajar mereka pergi foya-foya, pergi makan, pergi apa, mengagungkan orang. Bukan itu. Itu hal keliru itu. Itu namanya gembala pencuri domba. Itu nabi-nabi palsu. Jadi sadar, kita tahu di dalam gereja tidak semua itu orang diselamatkan. Ada kambing. Kenapa firman Tuhan tidak mengatakan kambing, gembalakanlah kambing? Tidak. Kenapa? Kambing itu bertanduk keras kepala. Nah, disinilah di gereja kita sebagai gembala mengajar mereka. Mudah-mudahan dia bisa berubah. Doakan mereka, bukan ngajar mereka. Di gereja ada lalat, ada gandum. Tuhan bilang, lalat kelihatannya tumbuhnya lebih hebat daripada gandum. Tapi ingat, Tuhan datang mengikat gandum tersendiri sebelah kanannya, lalat diikat di sebelah kirinya, lalu diikat dan dibakar ke neraka. Nah, itulah orang yang kita mau selamatkan. Jadi jangan kita bawa lagi keluar untuk berfoya-foya, untuk mengagungkan seseorang. Itu namanya kita keliru. Kita harus mengajar mereka di gereja, ajar dengan firman Tuhan, jadi pendengar dari pelaku firman Tuhan, supaya mereka masuk di surga. Itu keliru. Kita mendewakan orang kaya, kita mendewakan pejabat-pejabat. Ya. Kita bawa jemaatnya orang, jemaatnya Tuhan. Kalaupun itu jemaat adalah jemaat kambing, jangan, kasihan, tambah jadi kambing kan?
Kalau itu jemaat Allah, nanti dia pasti dibakar. Tak masuk surga. Termasuk gembalanya itu atau nabi palsu. Jadi sadar, tidak dipakai Tuhan untuk mengembalakan, untuk mengembangkan gerejanya, ya, jemaatnya, bukan dibawa keluar. Jangan foya-foya dengan mengagungkan orang. Hati-hati. Itu nabi palsu namanya. Itu gembala pencuri domba. Itu pasti tidak masuk surga. Ya. Kita ingat. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Apa kata firman? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan kalau firman Tuhan memang sudah begitu, ya kan? Supaya apa? Ada keselamatan, ada pertobatan. Firman Tuhan memang itu tajam daripada pedang bermata. Dia menusuk, dia mengingatkan kita. Jadi jangan kita itu jadi keliru, jadi nabi palsu, jadi gembala upahan, gembala pencuri domba. Mari kalau kita mau membangun rumah Tuhan, kita mau membangun gereja Tuhan, kita bawa mereka masuk. Orang yang tidak mengenal, belum mengenal firman, belum mengenal Tuhan, itu yang utama kita lakukan. Bawa untuk menyembah Tuhan, bukan menyembah orang lain, bukan menyembah manusia, mengagungkan orang manusia. Itu keliru, itu bertobat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Ya. Hati-hati. Kita harus bertobat. Jangan kira kita ini pengerja, pelayan Tuhan, tapi kita tidak melakukan yang benar. Yang benar itu kita bawa jiwa datang ke rumah Tuhan. Baik dia itu tidak mengenal Tuhan, baik dia kambing yang punya tanduk, kita berdoa supaya dia bertobat. Ya. Baik itu dia lalang, kita tahu, kita bawa dia ke rumah Tuhan, bukan bawa keluar, bukan sebaliknya kita curi. Itu namanya kita berdosa. Sadar. Menjadi seorang gembala, seorang nabi, itu betul-betul memberitakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengajar orang, menegur orang yang keliru, walaupun dia siapa. Ya. Nabi-nabi dulu, Israel, dia tegur, walaupun pemerintahan raja ataupun umat Israel yang keliru melanggar firman, dia tegur. Mau lihat Sadrak Mesak Abednego, dia larang menyembah patung Raja Nebukadnezar. Akhirnya dia harus ditempatkan ke dalam api. Dia bilang, oke, ayo kita sembah. Nah, dia ajar umat Israel. Itu nabi asli. Makanya banyak nabi palsu sekarang akhir-akhir tahun ini. Bukan mengajar umat Israel, bukan menegur yang salah, yang keliru, tapi mengajak untuk bergabung. Itu hal yang jelek sekali. Saya pastikan firman Tuhan mengatakan, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kau termasuk nabi-nabi palsu, termasuk gembala pencuri domba.
termasuk gembala upah. Ya kita harus sadar. Begitu juga jemaat harus bertobat. Siapa yang kita layani? Apa yang kita mau mencari sebetulnya menjadi orang Kristen? Apa yang kita mau cari? Hidup di dunia. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita di dunia ini gengar, banyak pencuri, ya, karata. Tapi di surga apa? Di surga itu hebat, ya kan? Betul nggak? Sudah pernah baca nggak ayatnya? Sering didengarkan. Jadi jangan cari kerajaan dunia. Jangan bawa orang kepada dunia. Justru kita bawa kepada Tuhan untuk hidup kekal. Itulah amanat agung. Itulah ini. Ya tak? Itulah ini. Ya tak? Karena itu pergilah dan jadikanlah semua suku bangsa muridku dan baptislah mereka dalam namaku Bapa dan Roh Kudus. Bahkan masih ada ini. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepada aku. Ini masih ada omongannya. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepada aku. Itulah amanat agung. Jadi apa yang Tuhan perintahkan itu yang kita ajarkan sebagai gembala, sebagai nabi. Jangan jadi nabi palsu, gembala lupa pada, ambil jemaatnya orang bawa ke dunia akhirat. Yang sadar, ya. Kerajaan Tuhan itu luar biasa. Di dunia ini gengar. Orang percaya itu diajar apa? Masuk ke surga. Betul nggak? Bukan diajar hidup dalam kedagingan, senang, pesta pora. Salah, keliru. Itu namanya kita hidup dalam daging. Maka orang yang hidup dalam daging tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Kampuhan hidup, kesenangan mata, itu tidak akan masuk surga. Jadi jangan sekali-kali kita tidak bertobat. Lebih-lebih saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, saya harus menjadi terang, menjadi contoh bagi jemaat, mengajar jemaat. Kalaupun mereka keliru, saya tegur, itu wajar, ya kan? Karena saya disuruh menjaga kawanan domba. Jangan kita membawa keluar keliru. Mau membangun kerajaan Tuhan, bawa orang masuk, ada firman Tuhan. Itulah perintah anak agung. Itulah nabi-nabi asli. Itulah gembala yang masuk melalui ini. Bertobat hari ini. Kalau ada orang modelnya begitu, bertobat. Jemaat Tuhan pun, kalau masih ada kambing, mari kita ajar dia supaya dia lepaskan dari domba. Domba itu kenapa? Gampang dituntun. Kenapa Tuhan tidak bilang gembalakanlah kambingku? Karena kambing itu bertanduk keras kepala, suka melawan. Begitu juga di firman Tuhan. Di dalam gereja itu ada gantung. Mari kita beritakan firman Tuhan supaya mereka bisa berubah, enak, bisa jadi gantung, supaya keselamatan terjadi. Itu tugas kita. Supaya apa? Banyak orang diselamatkan. Kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita semua. Jangan dibalik-balik. Bertobat hari ini. Ya. Jiwa jemaat berbuah. Ya. Karena ingat, pohon di bawah pohon itu sudah tersedia kamar. Kalau kita tidak menghasilkan buah kaya, jangan
ditebang, campakkan ke dalam api. Itulah tugas saya sebagai gembala, mengingatkan jemaat, ya, supaya mereka bertobat. Jangan kita ngajar yang lain seperti orang Farisi, seperti nabi-nabi palsu. Jangan, dosa kita. Ya. Yang kelima, ada syarat-syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yang kelima, Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Kalau engkau hendak sempurna, pergilah jalan sedalam-dalam dan beri kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Dan datanglah kepada itu. amin. Kenapa orang kaya biasa susah masuk ke surga? Karena uangnya. Dia merasa dia bisa hidup dari apa kan? Ini orang sudah melakukan semua sudah, ya. Perbuatan memberi apa persembahan apa semua, tapi selalu dia nggak bisa lepas. Jadi Tuhan bilang, pergilah, juallah milikmu dan beribadahlah berikanlah kepada orang miskin. Ya. Maka engkau beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Kenapa orang kaya kadang susah? Dia pikirkan uangnya. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, ya, di dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lebih celaka lagi kalau dia mau mendirikan satu umat Tuhan, baru pikirannya sudah jahat. Karena saya adalah orang saya dan orangnya sendiri melakukan. Nah, itu kalau gereja besar Pak, sama Betani, sama Philadelphia, tiap minggu itu mereka dapat uang berapa puluh juta, nggak usah kerja, enak-enak. Maka itu ada orang punya hati begitu, saudara. Maunya bukan beritakan firman Tuhan, tapi kekayaan yang dia mau. Dia ngomong sendiri ke saya, wah ini bahaya itu. Oh, cari apa? Perpuluhan. Perpuluhan itu ingat, untuk siapa? Untuk Tuhan. Karena dia punya. Dipakai untuk apa? Untuk pelayanan, bagi fakir miskin, bagi orang apa, ya kan? Ya. Untuk siapa lagi? Untuk dirimu sendiri. Kalau kamu membalikan hanya Tuhan, apa jadi Tuhan? Itulah yang tidak harus lakukan. Jadi jangan berpikir negatif. Wah, enaknya kalau gereja besar, Pak. Berapa karung itu uang? Dia punya. Saya mau kasih tahu Anda, gereja besar itu Pak Niko punya 5.000 cuma. Kalau dia persembahan itu 5 tahun, tak hidup habis. Nah, ada juga yang mengatakan, mari kita jual makanan, jual kue apa supaya jemaat beli. Dosa itu namanya. Tuhan saja membalikkan meja-meja penjualan di muka rumah Tuhan. Tuhan tak mau. Jangan kita cari uang di gereja, tapi kita cari uang di luar. Kita diberkati, kita memberkati pekerjaan Tuhan kita. Itu sangat jempol, 4 jempol dekat. Bukan cari uang di gereja. Salah itu, keliru itu. Masa saya ditelepon bicara, wah, kaget saya. Kita jual kue. Saya bilang, saya dulu waktu masih Tuhan berkati belum ini, kue setiap minggu saya sediakan. Bahkan waktu pertama
Bukan karena saya mau kasih makan orang, karena supaya saya dapat tempat ibadah. Saya keliling cari, saya harus sewa rumah makan Himalaya. Jangan katakan, dia bagi di restoran Pak, saya bukan tempat ibadah. Oke, saya makan. Sebentar tapi saya berkata, oke silakan Bapak, yang penting makan. Itulah yang pertama. Sampai banyak orang berpikiran negatif. Bapak, aku kasih makan. Wah, kau salah. Saya mau cari tempat ibadah. Saya berkorban untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah berkati saya. Nah, itu yang saya akan jemput. Itulah yang Tuhan suruh saya. Ya, nah. Itulah yang Tuhan firmankan ke saya. Sehingga dia suruh saya tanya. Persepuan itu tanya kepada mereka, kepada gembala, tanya kepada mereka, apakah mereka sudah melakukan dengan baik? Setelah saya dimarah sama gembala saya. Padahal tujuan saya, karena saya diberkati Tuhan, saya mau mengembalikan milik Tuhan. Setelah saya membaca itu kejadian Ulangan 28 dengan Maleki 3 ayat 10, saya takut, bahkan saya memberi lebih kembali. Karena saya tidak tahu, mungkin ada usaha-usaha lain yang saya dapat, saya dapat kembali. Itulah yang Tuhan mau, ya, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Untuk apa? Pelebaran pekerjaan Tuhan, untuk full timer, untuk orang miskin, ya tak? Untuk siapa? Untuk dirimu sendiri yang membelikan perpuluhan itu janji. Jangan kita bilang mau membangun gereja baru kita di luar poya-poya, itu keliru. Ya tak? Tidak makan, tidak apa, tidak agung-agung, itu keliru. Itu tidak masuk surga, saya bilang. Berhenti melakukan itu. Menjerumuskan orang. Mau membantu pelayanan, lakukan seperti itu. Untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk dia, dan untuk gerejanya. Itu nyata. Jangan punya motivasi lain supaya banyak jemaat curi, bawa keluar, ajar mereka kasih senang, keliru. Tuhan enggak mau ikut aku, ikut saya. Cari mau diberkati, cari uang di luar. Berikan kembali miliknya Tuhan, supaya gereja Tuhan itu diperbesar. Itu sangat jempol. Karena saya disuruh Tuhan. Dia sudah berkati saya, apa yang tidak pernah kupikirkan, tak pernah kulihat, tak pernah timbul dalam hatiku, tak pernah kurasa. Alam itu yang Tuhan sediakan. Itulah saya mengembalikan dari Tuhan. Bahkan memakai supaya bisa saya beritakan firman Tuhan. Ya. Saya bayar itu restoran Himalaya. Saya bayar rumah makan di dalam obat. Dia menjual ikan bakar. Teman saya bayar. Boleh saya pakai tempat? Boleh Pak, program. Tapi saya kan jual ikan bakar. Oke. Berapa ikanmu yang ada hari ini? Kau hitung semua. Sebentar setelah ibadah, kau bakar, kau goreng, ya. Kasih makan. Bukan kita mau cari uang di gereja, dijadikan persepuluhan. Memang itu ada haknya, gembala ada, ya kan? Untuk biaya hidup dia full timer seperti pelayan-pelayan Tuhan yang full timer, ya kan? Tapi bukan itu semua ya, tidak mau. Itu sangat keliru. Karena orang menelpon saya begitu motivasi. Saya jual kue, jual. Kasih jemaat beli. Itu sangat keliru. Ya. Jadi orang yang selalu berpikir uang itu tidak akan masuk surga. Karena firman Tuhan. Ya. Pergilah, juallah milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah.
Kata firman Tuhan dalam Matius ayat 21, Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lalu saya berkomunikasi dengan orang itu. Lebih baik kau kasih persepuluhan kalau kau mau membangun gereja. Apa dia bilang? Lu karena tolak. Lebih baik kau kasih makan anakku. Nah, hati-hati. Nah, inilah firman Tuhan. Untuk apa saya kasih persepuluhan? Lebih baik kau kasih makan anakku. Itu otak ini. Motivasinya cari duit. Pakai melayani, cari duit. Korban bayar dulu begini supaya banyak pengikutnya. Sebentar buka persekutuan, buka gereja. Utamanya apa? Duit. Tak masuk surga kata firman Tuhan. Yang terakhir, yang keenam, cara untuk masuk ke dalam surga. Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13. 1, 2, 3. Karena itu Jaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saat. ingat, kita harus berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Gak ada yang tahu, kata Tuhan firman. Hanya Bapa yang tahu. Bapa di surga. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan harinya. Diingatkan kita, dia mungkin seperti pencuri datang di waktu kita tidur. Enakkah kalau kita tidur, pencuri boleh masuk? Tapi kalau kita berjaga-jaga, kita sudah siap sedia. Kapan saja Tuhan mau datang, saya siap Tuhan. Dengan diisi oleh minyak Tuhan. Jangan kita seperti 5 wanita ini kalau kalian bertanya. Ada 10 orang, 5 wanita yang siap sedia minyaknya, 5 yang tunggu bunyi kalau dia mencari minyak tidak terlambat. Jadi jemaat Tuhan harus sedia, siap sedia. Jangan malas berdoa, jangan malas belajar firman Tuhan, jangan malas membaca firman Tuhan, supaya kita bisa ketemu di surga. Amin. Jadi jangan kita mengajar orang keliling, tapi marilah kita mengajar orang bertobat. Marilah kita mengajar orang seperti ini. Ini masih ada ayat. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan, karena aku menyertai sampai kepada kesudahan. Jadi jangan jadi nabi palsu, karena memang banyak akhir-akhir ini. Jangan jadi gembala pencuri domba, jangan jadi gembala upahan. Bawa orang ke air yang tenang, kepada rumput yang hijau. Saya percaya cuma dilihat Bapak. Kalau selalu melakukan, mendengar firman Tuhan dan melakukan, saudara akan melihat sukacita. Terus terang, saya buka rahasia saya, kejujuran. Saya kasih tahu ibu, mungkin saya tidak tahan, saya mau bunuh diri. Karena kenapa jemaat modelnya begitu? Kenapa pekerja modelnya begitu? Saya kecewa. Ada orang yang saya percaya bahkan jadi begitu juga. Dan bukan sekarang, dulu sudah begitu.
Kenapa Tuhan? Hampir itu perasaan saya satu minggu. Tapi Tuhan ingatkan saya. Waktu saya berdoa, dia bukan kehendakmu tapi kehendakmu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kemampuan. Dan aku akan menolong. Serahkan semua pergumulan hidup, maka aku akan menangkan. Akhirnya malam itu saya kuat. Saya sedih. Tuhan ingatkan saya semua ini. Tentang nabi palsu, tentang gembala pelompat pagar, tentang gembala upahan, ya. Itulah Yesus saya berbicara supaya kita sadar semua. Jangan mengatakan saya mau membangun, memperbesar gerejanya Tuhan, omong kosong. Itu omong kosong saya bilang. Mau memperbesar kerjaannya Tuhan, ini bisa supaya ada persediaan makanan untuk kita. Jangan pikirkan persepuluhan banyak, kaya, tidak usah kerja. Wah, itu akal ini orang kaya itu cuma cari uang, cari nama, cari popularitas. Bertobat kok semua. Kalau kau diberkati Tuhan, kembalikan berkat-Nya Tuhan. Untuk siapa? Untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Itulah untuk memperbesar gereja milik Tuhan. Bukan untuk kantong, untuk kesenangan, untuk dia susah supaya enak dapat uang sama gembala-gembala yang besar.